Wei Hongfu agaknya tidak bisa menahannya dan berkata dengan tidak percaya. Bahkan jika asosiasi alkemis bersedia mengambil tindakan dengan kekuatan mereka, itu sudah cukup untuk menangani urusan pelelangan sendirian. Bagaimana mereka bisa bersedia menjadi yang kedua? Li Yunxiao tersenyum santai dan berkata, Tuan Wei tidak perlu khawatir, karena saya bisa mengatakannya. Tentu saja saya memiliki kepercayaan diri. Wei Hongfu benar-benar diam sekarang. Jika dia setuju, itu pasti akan merugikan bisnis menara harta karun segudang. Li Yunxiao menebak pikirannya dan berkata sambil tersenyum, Pikiran Tuan Wei tersaring, reputasi menara harta. Karun segudang bagaikan matahari siang. Bagaimana bisa terpengaruh karena masalah kecil? Selain itu, asosiasi alkemis juga berpartisipasi. Tidak memalukan jika kalian tertinggal peringkat, dan manfaatnya jelas. Salah satu dari 4 alam abadi besar di benua itu, Gunung Meru, sedang dibuka. Di bawah perhatian semua orang, dengan bergabungnya menara harta karun segudang Anda, tingkat pelelangan dapat dinaikkan ke puncak. Dan kali ini, asosiasi alkemis juga akan menyediakan banyak pil obat berharga dan artefak mendalam untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Wei Hongfu dan Ding Linger sama-sama terkejut. Wei Hongfu berkata dengan tidak percaya. Asosiasi alkemis juga akan menyediakan barang berharga untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Tuan Kota Yunxiao, apakah berita ini benar atau salah? Li Yunxiao mengangguk dengan percaya diri. Bai Li Gongjin dan yang lainnya saat ini khawatir tidak memiliki cukup batu primordial untuk membeli teknik bela diri dan kitab suci surgawi ilusi riak. Lelang ini persis seperti yang mereka inginkan. Wei Hongfu tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak dan berkata, Haha, Tuan Kota Yunxiao memang mampu, bahkan mampu mengundang asosiasi alkemis. Baiklah, Myriad Treasure Tower akan menjadi karakter pendukung kali ini. Ding Linger sangat gembira. Ia tak menyangka masalah yang selama ini ia khawatirkan ternyata bisa terselesaikan dengan sempurna. Dengan asosiasi alkemis dan menara harta karun segudang yang menguasai benteng, lupakan wilayah selatan, bahkan melihat seluruh dunia, tidak ada yang berani datang dan membuat masalah. Wei Hongfu tidak terlalu mempedulikannya. Reputasi menara harta karun segudang bagaikan matahari siang. Dia tidak peduli dengan hal-hal kecil ini. Selain itu, misi utamanya adalah menjaga kepentingan menara harta karun segudang selama periode waktu ini. Senang rasanya menjual bantuan kepada Li Yunxiao dan Ding Linger, terutama Li Yunxiao ini. Sebelum berangkat, Xie Yuhang, yang bertanggung jawab atas urusan wilayah selatan, telah memintanya untuk memperhatikan orang ini dan berulang kali memperingatkannya untuk tidak menyinggung orang ini. Tetapi dia menolak untuk mengungkapkan alasan spesifiknya. Dia telah mengalahkan banyak kultivator kuat di Pulau Qianghua dan merebut lebih dari setengah kristal kuota. Selain itu, dia mampu memobilisasi kekuatan Arcane Artificers Guild. Bagaimana latar belakangnya bisa sederhana? Wei Hongfu juga seorang pengusaha. Dia licik dan tidak mau menanyakan apa yang tidak seharusnya dia tanyakan. Mereka bertiga terus mengobrol dengan gembira. Saat ini, ketiga faksi telah memberlakukan jam malam di kota Yanwu. Mereka meletakkan formasi yang membatasi untuk menekan budidaya para petani. Hal ini untuk mencegah terjadinya segala macam perselisihan yang tidak terkendali saat Gunung Meru dibuka. 3 hari kemudian, Grand Array ditetapkan dan kota Yanwu dibuka untuk dunia luar. Banyak faksi mulai berdatangan. Yang membuat geram semua orang adalah ternyata ada pintu tol yang didirikan di luar kota Yanwu. Siapapun yang memasuki kota tanpa memandang usia, jenis kelamin, atau jenis kelamin, harus membayar 1 juta batu primordial kelas menengah per kepala. Selanjutnya, orang yang bertanggung jawab adalah 3 Grandmaster seni bela diri, Xiao Qingwang, Neng Feichen, dan Qian Duoduo. Ada juga lebih dari 3.000 petani yang berbaris di gerbang kota untuk menjaga ketertiban. Kekuatan semua orang ditekan oleh formasi terbatas yang ditetapkan oleh 3 faksi. Saat ini, keuntungan memiliki lebih banyak orang dapat dilihat. Terlebih lagi, jika mereka juga ditekan, para Grandmaster seni bela diri akan tetap lebih kuat dari yang lain. Di ruang rahasia di Istana Tuan Kota, Li Yunxiao duduk bersila dan menenangkan pikirannya.
dia segera merasakan ki di tubuhnya mengalir lambat secara tidak normal. Selain itu terputus-putus dan kekuatannya sangat berkurang. Arai 9 istana tanpa debu, Li Yunxiao bergumam pada dirinya sendiri. Setelah dia menenangkan pikirannya, kekuatan jiwa agung di tubuhnya melonjak seperti air pasang. Itu menyebar dari antara alisnya dan menyebar ke langit di atas kota Yanwu. Kekuatan jiwanya sangat murni. Itu beriak di langit seperti gelombang suara. Setiap pergerakan di seluruh kota Yanwu berada di bawah persepsinya. Kekuatan 9 istana tanpa debu segera terungkap. Istana Huangjong, Istana Peri Liu, Istana Utama, Istana Liu Selatan. Di mana mata susunannya? Li Yunxiao dengan cepat memilah kekuatan arai 9. Istana tanpa debu. Dia menganalisis arai rune satu persatu. Jika dia bisa memecahkannya, dia akan bisa menggunakannya untuk tujuannya sendiri. Selain itu, dia telah menyiapkan arai harta karun ibu kota surga Taishu dan arai pedang cahaya emas matahari besar di sekitar kota Yanwu. Dia sudah lama menggunakan teknik rahasia untuk menyembunyikannya. Karena kurangnya ki spiritual dalam dua susunan ini, mereka hanya bisa melepaskan 1/10.000 kekuatan mereka. Untuk membuka Gunung Meru dan membentuk 9 istana tanpa debu, ketiga faksi telah melakukan banyak upaya. Mereka telah menggunakan batu primordial dalam jumlah besar untuk secara paksa meningkatkan ki spiritual di kota Yanwu ke tingkat tertentu. Apa yang tidak diharapkan oleh ketiga faksi adalah bahwa sejumlah besar ki primordial telah diserap oleh arai harta karun ibu kota surga Taishu dan arai pedang cahaya emas matahari besar yang tersembunyi di bawah tanah. Mereka secara langsung menaikkan level kedua arai tersebut. Namun, Li Yunxiao tidak berani mengungkap kedua susunan ini saat ini. Kalau tidak, jika mereka dilihat oleh para ahli yang mahir dalam formasi susunan, itu pasti akan menimbulkan masalah yang tak ada habisnya. Kedua susunan ini adalah susunan pelindung yang sangat kuat. Bahkan di seluruh wilayah selatan, mereka sangat langka. Jika aku bisa mempertahankan arai 9 istana tanpa debu ini, maka kota Yanwuku tidak akan bisa ditembus sebelum ki spiritualnya habis. Cahaya keemasan berkedip di antara alis Li Yunxiao. Kekuatan jiwanya terus-menerus menyimpulkan susunan di langit. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, matanya tiba-tiba bergetar. Tiba-tiba matanya bergetar dan cahaya keemasan muncul dari tengah alisnya dan keluar. Istana Shangdiao, di langit tak terbatas di depannya, sebuah benda berbentuk persegi tersembunyi. Itu terus-menerus naik turun saat susunannya dibuka. Kalau dilihat, itu sebenarnya adalah cermin. Cahaya yang samar-samar keluar darinya sungguh menakjubkan. Jadi mata susunannya ada di sini. Tunggu aku mengumpulkan harta karun ini. Kekuatan jiwa yang agung segera muncul di udara dan mengembun menjadi sosok samar Li Yunxiao. Lalu, dia melangkah menuju cermin. Cermin itu sepertinya memiliki sifat spiritual. Ia merasakan sesuatu dan menembakkan cahaya keemasan ke arah Li Yunxiao. Li Yunxiao melambaikan tangannya. Lusinan karakter mirip kecebong emas terbang keluar dari telapak tangannya. Mereka langsung memadamkan cahaya keemasan dan menari menuju cermin. Cermin itu sepertinya memiliki sifat spiritual. Tampaknya ada sesuatu yang salah. Ia buru-buru mengeluarkan suara mendengung, ingin meminta bantuan. Namun, karakter emas jatuh dari langit dan mendarat di cermin. Suara itu langsung menghilang. Cermin itu bergetar seolah sedang meronta. Proyeksi jiwa Li Yunxiao terus-menerus mengirimkan berbagai seni spiritual ke dalamnya, menekannya. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, cermin tiba-tiba menjadi terang. Karakter mirip kecebong emas membentuk lingkaran di dalam cermin. Samar-samar terlihat, dia bisa dengan jelas merasakannya dengan akal ilahi. Akhirnya terjalin koneksi. Li Yunxiao sangat gembira. Coba saya lihat berapa peringkat cermin ini. Siapa yang berani menghancurkan susunannya? Mati! Saat Li Yunxiao hendak melangkah maju untuk melihat ke cermin, sebuah suara keras tiba-tiba terdengar di lautan kesadarannya. Ekspresi Li Yunxiao berubah. Dia telah mencapai tujuannya. Dia tidak lagi punya keinginan untuk tinggal. Takut seseorang akan melihat penampilannya, proyeksi jiwanya langsung berubah menjadi naga dan dengan cepat mundur dari barisan. Mencoba melarikan diri, tetaplah di sini. Suara itu kembali menggelegar.
Suara aneh langsung menyerbu jiwa Li Yunxiao dan menyerang akal sehatnya. Ini sebenarnya serangan jiwa. Saya tidak menyangka 3 sekte besar memiliki orang-orang yang mampu seperti itu. Li Yunxiao tersenyum lembut. Meskipun metode ini sedikit kuat, namun tidak layak disebutkan di matanya. Kekuatan jiwa yang telah berubah menjadi naga meraung dan langsung membubarkan serangan itu. Itu secara langsung memotong kesadaran ilahi pihak lain dan melarikan diri ke udara. Ini sebenarnya proyeksi jiwa. Suara itu terdengar di udara dengan nada kaget. Dengan sangat cepat, 2 sosok tiba-tiba muncul di samping inti formasi. Ketika mereka merasakan sisa-sisa kekuatan jiwa, keterkejutan muncul di mata mereka. Keduanya mengenakan jubah kuning, yang satu tinggi sedangkan yang lainnya pendek. Mereka berdua memiliki wajah yang sangat lapuk. Mata mereka yang dalam menunjukkan ekspresi terkejut. Pria tua jangkung itu buru-buru membentuk segel tangan dan menembakkannya ke cermin. Cahaya kuning lembut muncul di permukaan cermin. Setelah beberapa saat, lelaki tua jangkung itu memperlihatkan ekspresi keraguan. Dia mengerutkan kening dan mengirimkan beberapa segel tangan lagi ke cermin. Sepertinya dia tidak menemukan apapun. Baru setelah itu dia menghela napas lega. Kakak senior Liu, bagaimana kabarnya? Pria tua pendek itu bertanya dengan gugup. Pria tua jangkung itu merenung sejenak dan berkata, perlahan, saya tidak menemukan apapun, tapi kekuatan orang itu barusan sepertinya tidak lebih lemah dari Anda dan saya. Tidak mungkin dia tidak melakukan apapun. Orang tua pendek itu berkata dengan dingin, bagaimana dia bisa menjadi bukan siapa-siapa yang bisa membuat proyeksi jiwa? Mungkin dia baru saja tiba dan tahu bahwa tidak ada gunanya, tinggal setelah keberadaannya terungkap. Itu sebabnya dia melarikan diri. Pria tua jangkung itu mengangguk dan berkata, seharusnya begitu. Kalau tidak, jika dia melakukan sesuatu pada cermin berharga bulan dan kita masih tidak bisa mendeteksinya, itu akan sangat menakutkan. Entah dia memiliki teknik penyembunyian yang sangat kuat atau teknik yang sangat kuat. Jika tidak, dengan kekuatan kami, tidak ada alasan mengapa kami tidak dapat mendeteksinya. Di ruang rahasia kediaman Tuan Kota, Li Yunxiao tiba-tiba membuka matanya. Cahaya berkedip tanpa henti. Aura di tubuhnya meledak keluar. Kekuatan Martial Lord Bintang 6 tidak terpengaruh oleh formasi sedikit pun dan dilepaskan sepenuhnya. Saat itulah dia mengungkapkan senyuman puas. Saat dia hendak berdiri, dia tiba-tiba mengerutkan alisnya. Sedikit keganasan melintas di matanya dan dia dengan dingin mendengus. Kamu ingin mati? Detik berikutnya sosoknya tiba-tiba menghilang. Dia langsung muncul di depan gerbang kota dan dengan dingin menunduk. Brengsek, 1 juta batu asal kelas menengah. Kenapa kamu tidak merampok? Seorang pemuda dari keluarga berpengaruh mengutuk. Harga itu hampir setara dengan harga senjata mendalam peringkat 5 yang normal. Xiao Qingwang bahkan tidak repot-repot mengangkat kepalanya dan dengan malas berkata, jika kamu tidak punya uang, enyahlah. Selanjutnya, kamu sudah keterlaluan. Siapa di sini yang bukan putra surga yang bangga? Bahkan ada senior bela diri. Sudah berapa lama sejak kota Yanwu Anda didirikan? Kamu sebenarnya sangat kurang ajar dan ceroboh. Anda bahkan tidak memandang kami. Wajah pemuda itu berubah pucat karena marah. Dia berteriak keras, ingin memancing kemarahan semua orang. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, share, dan subscribe guys.